Halo, salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya akan bicara tentang bagaimana kelompok oligarki memainkan gerakan mafianya untuk menghancurkan ekosistem di Raja Ampat dengan upaya untuk menguras sumber daya alam yang bertentangan dengan kepastian dari sebuah negara hukum dalam perspektif Indonesia. Baik para penonton dimanapun kalian berada, mari kita dalami di bagian ini. Teman-teman yang ikut YouTube bisa like, subscribe, dan share. Tapi teman-teman yang ikut di Facebook nanti juga kemudian bisa ikuti saya karena posisi keanggotaan saya sudah lebih dari 5.000 dan tidak bisa lagi menambah anggota baru. Oke, mari kita dalami. Nah, kenapa sampai kemudian ini kita sebut sebagai kelompok oligarki yang menempatkan kekuasaan di Jakarta, kemudian memainkan gerakan mafianya untuk menguras sumber daya alam. Kenapa kemudian mereka ini disebut sebagai gerakan mafia? Karena yang pertama itu kita bisa lihat dari pandangan atau misalnya secara umum itu kalau orang bisa mengartikan tentang apa sih itu mafia. Nah, mafia itu kan mereka yang melakukan sebuah perbuatan yang ilegal, kemudian dengan menabrak hukum dan bertujuan untuk merusak satuan atau komunitas kehidupan masyarakat. Itu sih pengertian secara umum. Mari kita masuk di dalam pandangan atau penggalian sedikit lebih dalam. Sekarang kita kalau bicara tentang negara hukum, itu selalu negara yang mengedepankan kepastian hukum. Tapi kalau kemudian ada lagi kemudian negara itu republik, maka demokrasinya itu kemudian sangat penting untuk dibuka lebar-lebar. Jadi ada ruang demokrasinya. Nah, sementara kalau kita bicara juga dalam perspektif Indonesia, itu satu hal yang paling menarik sebenarnya itu kan ketika orang bicara tentang kedaulatan tertinggi itu ada di rakyat. Karena kedaulatan tertinggi itu ada di rakyat, kemudian itu akan dilihat dari rakyat di wilayah-wilayah itu memiliki kedaulatan yang paling tinggi. Nah, kemudian dalam melaksanakan tata pengelolaan pemerintahan misalnya, itu kemudian kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada juga kekuatan yudikatif. Nah, pembagian kekuasaan ini itu sebenarnya untuk melaksanakan tujuan daripada bagaimana melindungi dan membangun masyarakat. Oke, itu pandangan yang sangat general. Nah, sekarang kita misalnya bicara tentang gerakan-gerakan mafia. Kenapa kemudian itu disebut sebagai gerakan mafia? Karena ada tindakan yang dipaksakan, yang seakan-akan itu memenuhi ketentuan legalitas, padahal itu bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi. Dan kalau ketika itu bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi, tapi kemudian itu dipakai oleh kaum oligarki hanya untuk meloloskan kepentingan mereka, maka ini juga bagian dari tindakan kejahatan, tapi juga
ini bagian dari kerja-kerja mafia yang kemudian kita bisa lihat dan itu juga yang dipertontonkan di publik. Misalnya yang pertama itu kita bicara tentang karena itu menyangkut kedaulatan rakyat, maka ketika rakyat itu menolak, mestinya itu barang itu dianggap tidak ada. Atau sebuah produk hukum itu tidak perlu lagi dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua itu misalnya ada syarat pembuatan undang-undang itu misalnya mereka mewajibkan bahwa pentingnya partisipasi publik. Jadi kalau sebuah undang-undang itu dirumuskan tidak memenuhi partisipasi publik, maka undang-undang itu dianggap tidak ada atau gugur dengan sendirinya. Yang berikut itu misalnya itu dalam konteks itu. Nah sekarang yang berikut itu kita bicara tentang kajian akademiknya. Nah kalau kajian akademiknya itu misalnya dia tidak terukur, baik itu dari aspek misalnya sosial kebudayaan, atau dari aspek falsafah, atau misalnya dari aspek legalitas misalnya, maka naskah akademik itu dianggap bukan lagi naskah akademik, tapi itu kemudian itu alat legalitas yang dipakai untuk melakukan tindakan kejahatan. Nah mestinya itu yang kayak begini itu harus dimintai pertanggungjawaban daripada lembaga-lembaga yang seenaknya itu melakukan upaya yang seakan-akan itu kajian akademik tapi tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan sebagai kajian akademik. Nah, ini dari segi misalnya di semangat legalitasnya itu kemudian bertentangan. Ini kita belum bicara tentang misalnya aturan turunannya. Nah, baru di tingkatan level yang sangat tinggi dan pemenuhan syarat-syarat seperti begitu saja itu barang itu ternyata terjadi supaya melanggar ketentuan-ketentuan konstitusi dan syarat-syarat pembuatan perundang-undangan. Artinya bahwa kalau ada upaya-upaya untuk menguras sumber daya alam, baik itu nikel dan segala macam misalnya seperti yang terjadi di Raja Ampat, itu sebenarnya itu kejahatan, itu upaya-upaya atau tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok oligarki yang tadi itu mengatasnamakan negara, tapi padahal ini untuk meloloskan kepentingan oligarki dengan kerja-kerja mafia, dan ini sangat berbahaya. Nah mestinya mereka ini itu polisi harus melakukan tindakan penangkapan kepada mereka karena ini kejahatan, ini bagian dari mafia dan ini berbahaya sekali. Atau misalnya Komnas HAM juga itu harus melihat dari perspektif hak asasi manusia bahwa ini bagian dari tindakan kejahatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, apakah misalnya mereka mau melakukan itu atau sebenarnya mereka ini bagian dari upaya gerakan mafia itu? Ini yang penting kita pertanyakan. Nah yang berikut itu hal yang paling rusak dan konyol itu ketika ada pandangan bahwa oh iya kalau itu misalnya pertentangan dengan konstitusi atau undang-undang itu ada jalur mekanisme judicial review atau misalnya politik review misalnya. Ini kan sama saja dengan barang ilegal ini mereka sudah taruh terus mereka paksakan orang untuk menempuh jalur-jalur yang sebenarnya itu juga kalau di politik review itu kan akan dilakukan oleh DPR. Nah pertanyaannya itu apakah DPR akan mau melakukan itu atau ada oknum-oknum DPR juga yang misalnya menjadi bagian dari kelompok oligarki dan memainkan peran mafia itu misalnya. Atau misalnya apakah ada partai-partai yang terlibat misalnya. Atau misalnya ada domain yang lebih besar atau misalnya yang mengusung kekuasaan sekian banyak
anggota parlemen dan jumlah mereka lebih banyak. Sementara yang lain ketika bicara tentang voting dan segala macam mereka akan kalah misalnya. Nah ini berarti ini kejahatannya dia tersistem. Yang berikut ini kan misalnya kita bicara lagi misalnya di soal judicial review. Nah, apakah judicial review itu sendiri misalnya akan ada manfaat dalam perspektif hukum atau tidak misalnya, sementara kita pernah dipertontonkan ini, padahal ini di Jawa saja, dipertontonkan drama tentang bagaimana Gibran bisa diloloskan, disulap untuk diloloskan menjadi wakil presiden. Dan itu dilakukan oleh misalnya Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah ini kan bagian dari proses dramatis yang sebenarnya itu bertentangan, tapi kemudian itu dianggap ya MK misalnya waktu itu MK sudah memutuskan misalnya, walaupun di dalam sidang etik itu mereka dinyatakan bersalah. Kenapa bersalah? Ya karena sesuatu yang disulap-sulap dan itu bertentangan dengan misalnya kewenangan kelembagaan misalnya. Nah ini kan proses dramatis yang dipertontonkan dan itu terjadi di Jawa, apalagi kalau di Papua sekarang, dan itu yang memainkan peran itu adalah kekuasaan misalnya, kekuasaan yang bisa juga kemudian drama itu dimainkan. Artinya bahwa sangat susah kemudian ketika kita bicara tentang Papua itu akan ada kepastian hukum melalui politik review ataupun misalnya judicial review. Itu tidak ada jaminan di bagian itu. Nah, jangan sampai kemudian kita dipaksakan untuk menempuh sesuatu yang patut kita duga bahwa hasil akhirnya itu adalah akan mendukung kegiatan-kegiatan daripada mafia dan kegiatan-kegiatan daripada kelompok oligarki yang memainkan peran-peran gerakan mafianya. Teman-teman, demikian dari saya pandangan-pandangan seperti itu, tapi yang saya mau tegaskan ulang lagi bahwa apapun pertambangan yang dibuat di Papua itu semua itu ilegal. Kenapa dia ilegal? Karena partisipasi publik itu tidak pernah ada. Nah, ketika kita bicara tentang partisipasi publik itu di semua daerah itu berbeda-beda. Di Jawa itu berbeda dengan di tempat lain. Sementara di Papua itu kita bicara dalam tatanan konstruksi berpikir masyarakat adat atau masyarakat pribumi setempat. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat adat, itu ketika kita bicara tentang partisipasi publik, masyarakat adat itu punya mekanisme yang sangat ketat. Nah, apalagi misalnya penghormatan kepada nilai. Jadi kalau tidak ada unsur nilai di situ, maka itu sudah dipastikan bahwa tidak ada yang namanya itu proses partisipasi publik. Apa nilainya? Misalnya menjaga kelestarian alam dan jagat raya. Apalagi misalnya pohon itu juga punya nama adat, batu punya nama adat, tanah punya nama adat, semua itu punya nama adat. Nah pertanyaannya itu apakah kemudian masyarakat adat itu mau menghancurkan itu atau meniadakan itu? Ini sesuatu yang sangat kontras dan tidak mungkin, sehingga partisipasi publik itu juga kan kita bisa lihat bahwa ternyata tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada. Nah, partisipasi publik itu harus melibatkan masyarakat adat dalam konteks Papua. Dan karena itu tidak ada, maka barang ini dia bertentangan dengan syarat pembuatan perundang-undangan atau syarat pembuatan sebuah regulasi. Kalau sudah bertentangan seperti begitu, maka tindakan-tindakan yang dilakukan itu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, itu juga bagian dari kejahatan dan gerakan-gerakan mafia yang dilakukan. Demikian dari saya, teruslah bersuara, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.